Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Nit. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Nit. Alhamdulillah. Maaf nih, minta waktunya sebentar, boleh? Boleh, mangga. Ada Ya, apa ya? insya Allah saya akan mengadakan observasi ke kelasnya Bu Siti. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah pra-observasi, di mana siap. saya ingin mengetahui rencana Bu Siti untuk di kelas seperti apa. Oh iya. Mohon maaf ya Bu, mungkin persiapan saya rada-rada mendadak gitu ya. Ibu datang tiba-tiba gitu. Jadi mungkin nanti ketika saya diobservasi sama Bu Nita, saya akan mengambil kompetensi dasar tentang menyajikan teks deskripsi. Oh, menyajikan teks deskripsi ya. Jadi nanti tujuan pembelajarannya siswa atau peserta didik itu dapat menyajikan teks deskripsi yang sederhana saja Bu Nit. Ya, Bu Siti ngajar kelas 7. Iya, Ya, saya kelas 7. Jadi mungkin di kelas 7 itu kan anak-anak mulai apa namanya peralihan ya dari SD ke SMP gitu. Jadi saya lebih ke pembelajarannya memakai pembelajaran berdiferensiasi. betul. Gitu. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama saya itu akan menayangkan sebuah video PowerPoint yang untuk materi teks deskripsi, yaitu untuk memahami struktur teks deskripsinya gitu. Jadi anak itu nanti yang mempunyai gaya belajar visual itu terakomodir itu kebutuhannya. Oh iya. Nah kemudian yang kedua, karena di dalam diferensiasi itu ada diferensiasi proses, jadi nanti anak-anak berdiskusi gitu ya, masing-masing kelompok sesuai peminatannya. Jadi nanti saya akan mengajak anak-anak untuk apa sih makanan kesukaan mereka gitu. Oke. Jadi nanti anak dikelompokkan dalam satu makanan kesukaannya, misalkan ada yang batagor, silakan kelompok batagor. Ya, untuk bakso kelompok bakso gitu. Untuk apa sih? Biar dia bisa menyajikan teks deskripsi secara sederhana dari makanan kesukaannya tersebut gitu. Sepertinya bakal menyenangkan ya. Nah itu ya, jadi itu ya untuk diferensiasi prosesnya. Kemudian untuk produknya saya menugaskan kepada siswa juga yang mereka sukai gitu. Misalkan dari digitalnya yang suka dengan konten-konten TikTok misalkan, boleh si teks deskripsi yang udah dibuatnya itu diketiktokan gitu. Oke, jadi mereka buat video gitu, Ya, upload buat di video. TikTok. Ya. Oh, iya. Nah kemudian yang kedua, misalkan anak nggak suka nih atau nggak punya HP misalkan, nggak punya medianya, berarti anak tersebut bisa menggunakan media kertas dan pensil gambar gitu. Jadi mereka menggunakan media selain digital. Oke, setelah itu saya akan di pembelajaran saya nanti itu akan menggunakan pembelajaran sosial emosional juga Bu Nit. Iya, seperti apa? Boleh dijelaskan? Contohnya saya akan menggunakan teknik stop. Jadi di mana anak itu diharapkan agar berkonsentrasi gitu ketika mengikuti pembelajaran. Teknik stop itu kan misalkan bertarik napas bersama, membuang napas gitu, agar emosional siswa itu bisa dikendalikan. Jadi mereka tidak ribut, fokus terhadap pembelajaran gitu. Wah, Masya Allah. Dengan sekian banyak langkah-langkah dan media pembelajaran untuk mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi dan juga ada teknik stop. Kalau bisa lagi dijelaskan lebih detail, area pengembangannya itu akan ada di bagian apa Bu? Oke, jadi area pengembangannya lebih ke saya mengembangkan ketiga diferensiasi, mulai dari konten untuk mengakomodir kebutuhan gaya belajar mereka, kemudian diferensiasi proses agar mereka bisa berkolaborasi gitu dalam kelompoknya, kemudian saling memberikan ide pendapat, kemudian ada diferensiasi produk juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk
mempunyai apa ya, kreativitas gitu. Dalam hal ini kita kan sesuai zamannya ya, zaman digital. Mereka Betul-betul. ditanya suka apa nih, suka TikTok Bu, Hmm. misalkan gitu. Jadi silahkan ke TikTok, atau ada juga yang melalui Canva misalkan membuat infografis gitu. Oke. Nah kemudian untuk pembelajarannya itu lebih ke pembelajaran model PBL, Oh, problem based problem learning. based learning Oke. gitu. Dan pendekatannya biasa saintifik Scientific. ya. Iya. Agar anak itu bisa berpikir kritis, kemudian belajar, oh iya ternyata apa ya, dari data, dari objek itu bisa dibikin data gagasan yang berbeda-beda gitu dari mereka. Baik. Dari sekian banyak tuh ya area yang ingin dikembangkan, pastinya kita sebagai guru harus ada strateginya kan ya Bu ya. Nah, boleh dijelaskan juga Bu, bagaimana strategi yang akan Ibu gunakan untuk bisa mencapai target tersebut? Oke. Jadi strategi yang saya pakai tadi udah dikemukakan juga ya, pendekatannya melalui pendekatan saintifik, kemudian untuk model pembelajarannya problem based learning, kemudian metodenya ada diskusi, tanya jawab, ada presentasi di akhir gitu. Kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk, dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan media juga untuk agar anak yang mempunyai gaya belajar visual lebih karena kenapa sih saya harus yang visual gitu ya, yang difokuskan, karena berdasarkan asesmen diagnostik di awal itu ternyata gaya belajar anak-anak itu visual gitu. Lebih dominan ya, ke visual. jadi yang kinestetik hanya beberapa saja. Kan itu bisa nantilah di presentasi misalkan anak bergerak gitu kalau di kinestetik. Iya. Mungkin itu saja Bu. Wah, Masya Allah, terima kasih banyak nih, sudah sangat jelas nih tujuannya, kemudian area yang ingin dikembangkan dan juga strategi yang akan digunakan. Semoga nanti pembelajarannya sukses dan bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan optimal, begitupun dengan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih banyak Bu Siti, Ya, sukses selalu. sama-sama Bu Nita. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.